Berdasarkan Perka BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 mengenai standarisasi data kebencanaan, pangan menjadi kebutuhan logistik utama dalam kondisi bencana. Saat ini, kondisi tanggap darurat yang mengacu pada penyediaan beras dan mie instan dinilai kurang efisien pada wilayah bencana. Karena bencana dapat menyebabkan minimnya ketersediaan air bersih untuk mengolah mie dan beras, yang akan memicu timbulnya masalah pasca bencana. Intervensi gizi bagi balita di daerah darurat bencana perlu dilakukan. Nutrisi pendamping dalam bentuk pangan siap guna, disebut juga RUF atau Ready to Use Food, biasa dilakukan sebagai respon awal pemerintah mengatasi wilayah bencana. RUF biasa diproduksi dengan bahan baku lokal yang mudah didapat dan bernilai ekonomis yang lebih tinggi karena dirancang khusus. Halo, selamat pagi Sobat Innovtalks Universitas Padjadjaran. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara bincang diskusi Civitas Akademika Universitas Padjadjaran. Sobat Innovtalks, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan baik-baik. Baik, di antara kita semua, di tengah-tengah kita semua sudah hadir salah satu narasumber terbaik lagi dari Universitas Padjadjaran. Ada Kang Roby Andoyo, STP MSc PhD. Beliau adalah dosen dari Departemen Teknologi Industri Pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, Kang Roby akan kita coba ajak diskusi dan juga beliau punya insight dan juga punya isu menarik terkait industri pangan dan juga kebencanaan, dan kita pengen tahu cerita banyak tentang pangan darurat bencana itu ternyata bukan hanya menyediakan dalam bentuk mie instan atau nasi atau dalam bentuk pangan berat lainnya, tapi Kang Roby ini punya cerita menarik dan punya pengalaman dan juga riset terbaik yang akan dipersembahkan kepada Sobat Unpad Innovtalks. Selamat pagi Kang Roby. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Selamat pagi Sobat Innovtalk. Oke, kesempatan kali ini dipersilakan Akang untuk menyampaikan sudah sampai sejauh mana nih risetnya. Karena di hadapan kita juga udah ada nih produknya. Nanti kita cerita banyak tentang produk yang ada di depan kita ya Kang ya. Saya pengen tahu nih, sebenarnya kita semua ingin tahu, Sobat Innovtalk ingin tahu sebenarnya latar belakang terbaiknya untuk mengadakan tertarik dengan riset yang akan melakukan ini apa nih? Baik, terima kasih. Saya mungkin mulai dulu dari history begitu ya, kenapa penelitian ini diangkat begitu ya. Jadi ceritanya saya mengikuti satu conference di Manila waktu itu ya. Jadi konferensi terkait dengan mitigasi bencana begitu ya. Jadi waktu itu diundang beberapa perwakilan dari negara-negara ASEAN begitu ya untuk hadir dalam konferensi tersebut. Dan saya cukup kaget juga begitu ya, Indonesia dipandang sebagai supermarketnya bencana gitu ya. Wow, jadi ini bukan sesuatu hal yang membanggakan sebetulnya. Iya, jadi bencana apapun ada di kita gitu ya, mau bencana alam, bencana buatan manusia begitu ya, semua ada gitu ya. Nah, karena Indonesia dipandang sebagai satu negara dengan ya tadi potensi bencana yang cukup tinggi, saya cukup kaget karena kita tidak memiliki mitigasi yang lengkap begitu ya terkait bagaimana upaya yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi gitu ya. Filipina waktu itu di Manila sebagai tuan rumah dari pertemuan tersebut itu pada saat conference begitu ya, kebetulan hujan hujan badai begitu ya. Jadi di tempat saya itu ada hujan badai. Nah, 15 atau mungkin 10 menit sebelum kejadian tersebut begitu ya, itu saya mendapatkan SMS. Jadi seluruh penghuni hotel yang ada di situ mendapatkan SMS begitu ya. Saya nggak tahu bahasanya, kan bahasa Tagalog, saya nggak ngerti juga begitu ya. Saya tanyakan ke resepsionis ini apa gitu ya. Mereka bilang bahwa dalam 10 menit ke depan tuh akan ada bencana berupa angin topan begitu ya, angin puting beliung yang cukup tinggi begitu, yang cukup besar lah gitu. Saya kemudian terenyuh begitu ya, mereka negara yang ya sebetulnya nggak jauh beda dengan kita gitu. Karakternya mirip dengan Indonesia ya Kang ya. Tapi mereka punya mitigasi yang luar biasa gitu. Jadi artinya 10 menit sebelum bencana itu datang, itu semua penduduk diberitahu begitu ya, bahwa akan ada bencana ini. Dan betul saja 10 menit kemudian itu awan gelap datang, kemudian hujan petir dan sebagainya gitu ya. Penerbangan semua ditunda gitu ya. Nah, mitigasi itu sebetulnya diperlukan bagi kita negara Indonesia yang
80% barangkali ada di dalam ring of fire gitu tuh kan, jadi betul. dalam sabuk Pasifik itu ya. Artinya gunung berapi itu kita punya ratusan yang masih aktif dan itu bisa menimbulkan bencana sewaktu-waktu begitu ya. Nah, kembali ke Indonesia pada saat bencana itu terjadi, memang kan kita sudah paham gitu ya. Setiap bencana terjadi pasti yang diandalkan adalah suplai beras begitu ya, mie instan seperti itu. Karena orang Indonesia tuh identik dengan makanan pokoknya adalah beras. Beras, buka dapur umum gitu ya. Padahal komoditas-komoditas tersebut itu memerlukan proses kan sebelum dia bisa dikonsumsi. Ya beras nggak mungkin bisa langsung dimakan kalau nggak dimasak dulu begitu ya. Mie instan juga sama. Nah pada kondisi bencana untuk memproses bahan-bahan tadi tentunya memerlukan air gitu ya. Nah air pada kondisi bencana tentunya akan menjadi langka. Sangat terbatas ya. Terbatas dan juga mungkin kualitasnya tidak bagus begitu ya. Sehingga kita kenal dengan bencana setelah bencana begitu ya. Jadi artinya ada kolera misalkan gitu ya dan sebagainya. Itu adalah efek dari kurangnya mitigasi tadi. Nah, kemudian saya melihat Indonesia ini punya beragam sumber daya alam gitu yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dan punya potensi untuk bisa kita gali lebih dalam lagi begitu ya. Nah, saya teringat karena bidang waktu saya S2, S3 itu memang pada kajian dairy science begitu ya, dairy science and technology begitu. Saya mencoba melihat apa sih potensi dari sumber daya tersebut begitu ya. Kemudian saya melihat bahwa di beberapa bagian terutama di Jawa Barat nih ya, ini kita punya 2 koperasi susu yang besar gitu ya di utara dan di selatan. Iya betul, Jawa Barat. Nah mereka sebetulnya membuat beberapa varian produk dari susu tadi, dairy produk begitu ya. Nah itu menghasilkan limbah sebetulnya. Jadi misalkan mereka bikin keju mozzarella begitu ya. Keju mozzarella itu yang diambil hanya kurang lebih 10% maksimal dari total massa susu yang mereka gunakan. 90% sisanya itu limbah begitu ya. Nah, saya mencoba melihat ternyata di dalam limbah dari ekses olahan susu tadi itu masih ada sumber protein yang memiliki nilai potensi yang tinggi begitu ya. Ini yang kita sebut sebagai whey protein. Ya, produknya ada di depan ya ini ya. Iya, nah produknya ini kira-kira begitu ya. Ini sudah dihilir begitu ya. Tapi yang awal saya lakukan sebetulnya saya mencoba untuk mengidentifikasi dulu apa sih protein yang ada pada limbah tadi. Nah, ternyata di situ ada whey protein yang punya biological value yang masih tinggi. Bisa dimanfaatkan menjadi produk lain, produk pangan lain ya. Betul, dan dia punya protein efisiensi rasio yang tinggi. Jadi protein efisiensi rasio itu jadi protein itu kan kalau dalam tubuh manusia dia dikonsumsi untuk membangun gitu ya, organ-organ tubuh. Kalau anak-anak itu ya, mereka butuh protein untuk membangun organnya, untuk tinggi badan, berat badan itu mereka butuh protein. Nah, protein efisiensi rasio ini artinya adalah setiap protein yang dikonsumsi itu menjadi massa otot begitu ya. Nah itu tinggi whey protein ini. Tinggi. Nah saya coba bagaimana kiranya whey protein ini bisa diambil, dipisahkan dari bahan-bahan lainnya. Kemudian saya isolasi, dikarakterisasi, kemudian dimodifikasi. Kemudian hasil modifikasinya itu dimasukkan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan pangan darurat. Jadi tujuannya saya sebetulnya menyediakan pangan yang bisa dikonsumsi oleh mereka, terutama anak-anak yang tinggal di kawasan rawan bencana. Sebetulnya tujuan penelitian saya itu begitu ya. Di awalnya itu ya Kang ya. Betul gitu ya. Indonesia tadi ya di sabuk Pasifik tadi ya, di sepanjang Sumatera bagian selatan, Jawa bagian selatan itu adalah rawan bencana tuh ya. Nah, saya coba fokus ke daerah-daerah tersebut. Jadi pada saat bencana itu datang, setidaknya mereka sudah mendapatkan buffer keperluan pangan daruratnya, begitu ya. Jadi pada saat bencana datang, kan kita nggak tahu bencana kapan datang ya. Berarti si produk pangan darurat bencana ini dia harus bisa disimpan dalam waktu lama. Betul. Satu itu, kemudian dia harus memiliki nilai gizi yang lengkap, gitu ya. Dan kemudian dia harus praktis, artinya tidak memerlukan olahan untuk lebih tahapan lanjut. diolah lagi kan ya. Menjawab beras dan mie instan tadi gitu ya, supaya tidak diperlukan apapun, mereka tinggal ambil kemudian makan dan itu bisa memenuhi kebutuhan protein dan gizi lainnya selama misalkan masa tanggap darurat bencana. Nah awalnya kira-kira seperti itu. Kenapa penelitian ini dirancang gitu ya. Nah semakin kesini saya kira implementasinya saya kira nanti bisa kita
gali lebih jauh begitu ya. Rasa penasaran saya udah mulai kegali dengan cerita awal tadi ya. Dulu daerah mana yang pertama kali diinisiasi untuk merancang keunikan dari riset ini, Kang? Di awal penelitian saya kebetulan dengan tim ya dari teknologi pangan, kemudian saya juga mengundang teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas FISIP ya, dari FISIP, karena penelitian saya ini sebetulnya tidak pure science begitu ya, science-nya bagian saya begitu ya, tetapi implementasinya itu sebetulnya saya memerlukan orang dengan kompetensi social engineering begitu ya, karena nggak mudah ternyata ya mengimplementasikan produk seperti ini. Produk riset menjadi produk yang berterima di halayak umum ya. Jadi waktu itu saya mengundang teman dari FISIP begitu ya untuk gabung, dan saya mengimplementasikan si produk ini sebetulnya di Kabupaten Sukabumi begitu ya, di Kabupaten Sukabumi. Jadi salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi itu gitu ya, itu dia punya resiko bencana yang cukup besar. Gitu ya, sebetulnya bukan hanya Sukabumi aja ya, Cianjur, kemudian Kabupaten Bandung bagian selatan. Cuma dulu diinisiasinya di daerah Kabupaten situ Sukabumi. Gitu, karena waktu itu kan gini, saya ingin tahu begitu ya, orang kalau dalam kondisi bencana itu bagaimana sih perasaannya gitu ya, kemudian apa yang bisa mereka lakukan terkait dengan suplai makanannya begitu ya. Nah cuma masalahnya kan bencana nggak bisa kita prediksi gitu ya. Saya butuh daerah yang kena bencananya nggak tahu gitu. Nah, kebetulan di daerah Sukabumi ini ada bencana yang rutin. Oh ya? Iya, rutin apa setiap itu, tahun. Bencananya namanya tanah bergerak. Tanah bergerak begitu. Jadi di daerah Sukabumi Selatan itu rawan terhadap tanah bergerak. Nah, ada satu kecamatan di situ, Curug Kembar namanya ya, kecamatan Curug Kembar. Itu dia setiap tahun, setiap musim hujan nih sekarang nih ya, itu dia mengalami tanah bergerak. Jadi rumah-rumah di sana itu rumahnya permanen, bagus-bagus begitu ya, walaupun agak jauh dari kota, itu sekitar 18 kilo dari jalan kecamatan tuh ya. Jalannya cukup inilah berbatu, ekstrim lah ya. Saya masuk ke situ gitu ya, rumahnya cukup permanen, tetapi di rumah itu kondisinya sangat tidak bisa dijadikan tempat tinggal gitu. Jadi saya ingat betul ya, saya tinggal di situ. Kemudian saya tinggal di satu rumah bersama dengan tim gitu ya. Itu di rumah itu ada retakan kurang lebih 10 cm gitu. 10 cm gitu ya. Dan setiap malam pemilik rumah itu ya, dia menyimpan bolpen begitu ya di antara retakan tadi. Nah, kalau misalkan si bolpen itu hilang begitu ya. Berarti ada pergeseran tanah lagi. Berarti ada pergeseran, dia langsung lari ke camp yang letaknya mungkin sekitar 1 kilometer dari pemukiman itu. Itu warganya memang sudah menyiapkan diri untuk yaitu tadi proses mitigasi minimal yang mereka rancang sendiri sesuai dengan kondisi. Betul. Jadi mereka pada saat bencana itu terjadi, mereka datang ke camp gitu yang disediakan oleh BNPB ya. Kemudian di situ didistribusikan makanan yang instan beras, dan itu tidak mengenal usia gitu ya, mau anak-anak mau orang tua. Jenis makanan ini mah sama gitu ya. Begitu, dikasihnya beras, dikasihnya mie instan, atau mungkin produk-produk yang menurut mereka mudah didapat gitu ya pada saat itu. Nah, padahal kan kebutuhan gizinya beda ya antara orang tua, antara laki perempuan. Itu anak-anak apalagi itu beda. Nah, oleh karena itu kita ingin coba begitu ya, kita identifikasi dulu permasalahannya apa di daerah tersebut, keperluan pangannya seperti apa, kemudian secara psikologis pada saat mereka ada bencana itu seperti apa begitu ya. Nah, kita mencoba menggali semua informasi itu dari lokasi tersebut begitu ya, sebelum nanti kita develop ternyata bentuk sediaan karakter produk risetnya cocok nih untuk daerah ini, betul, yang disukai oleh anak-anak seperti apa. Kemudian nah itu saya kira gambaran secara umumnya ya kenapa kita develop. Dulu nih yang pertama kali jadi responden risetnya siapa nih Kang? Apakah range usia tertentu atau gender atau apa nih pada saat awal? Sebetulnya subjeknya ini adalah anak-anak ya, anak-anak usia sekitar 3 sampai dengan 5-6 tahunan lah gitu. Jadi artinya mungkin TK sampai dengan SD lah gitu ya. Karena kami menganggap bahwa pada usia inilah sebetulnya mereka sedang dalam masa pertumbuhan dan memang memerlukan adanya asupan gizi yang cukup berbeda dengan anak-anak pada usia yang lain. Kalau misalkan di bawah 3 tahun atau 2,5 tahun itu kan masuknya infant gitu ya. Produk-produk yang saya kembangkan barangkali tidak cocok untuk mereka begitu ya, karena berbeda sekali ya dari sisi daya cerna dan sebagainya. Mungkin saya memilih ya tadi 3 sampai dengan 6 tahun begitu ya, karena pada rentang usia tersebut
mereka sudah mulai bisa mencerna begitu ya makanan-makanan yang sama kurang lebih seperti apa yang dikonsumsi oleh orang dewasa, tuanya. ya, betul. Cuma nanti porsi taraf proteinnya, karbohidratnya, mineralnya ini yang kita atur. Karena fokus terbesar dari produk ini adalah justru protein tinggi yang cukup signifikan membantu metabolisme pertumbuhan si anak-anak di range responden riset Akang ini ya. Betul. Okay. Kemudian menarik sih sebenarnya kalau saya lihat package-nya tadi. Ini apa nih? Saya bilang ini biskuit atau pasta atau apa nih Kang, atau serbuk atau apa nih? Sebetulnya kami mengembangkan itu beberapa varian begitu ya, varian produk gitu ya. Ada yang bentuknya biskuit, ada yang bentuknya pasta. Pasta itu lebih ke produk semi solid begitu ya, semi padat begitu ya. Karena dengan pasta itu sebetulnya lebih lengkap sumber gizinya. Kalau misalkan biskuit gini kan dia airnya kurang nih ya. Jadi yang dibawa di hadapan kita nih biskuit. Biskuit. Tapi kita punya ini lagi produk yang lain bentuknya pasta. Cuma sayangnya pasta tidak saat ini tidak sedang kita produksi begitu ya. Tetapi yang lebih lengkap sebetulnya yang lebih mendekati nilai nutrisi yang ideal begitu untuk anak-anak tadi itu pasta. Karena pasta bisa kita masukkan air, mineral, daya larutnya juga berbeda begitu ya. Dan itu lebih bisa diterima harusnya begitu ya. Cuma masalahnya tantangannya nih ya, kalau pasta itu karena dia mengandung banyak air begitu ya, sehingga kita memerlukan teknologi pengemasan yang baik begitu ya. Betul. Karena tadi konsep dari pangan darurat ini dia harus bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Meminimalisir rentan dari resiko produk cacat atau bahkan cacat sebelum waktunya atau kadaluarsa sebelum waktunya gitu ya. Sebetulnya teknologinya sudah ada, kita sudah tahu lah. Cuma masalahnya kalau kita ingin melakukan produksi barang tersebut dalam jumlah yang cukup banyak, nah ini yang terkendala begitu ya. Jadi artinya fasilitas yang kita miliki sebetulnya hanya skala lab lah ya. Kita punya teknologi retort begitu ya, pangan sterilisasi komersial. Jadi artinya pangan tersebut bisa kita berikan perlakuan panas begitu ya. Kemudian untuk membunuh mikroorganisme dan kemudian dikemas secara steril gitu ya, sehingga dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama walaupun dalam kondisi suhu ruang. Itu sama seperti produk-produk di supermarket, misalkan ikan dalam kaleng begitu ya, daging dalam kaleng itu kan tidak memerlukan treatment khusus ya. Itu teknologi retort. Kita udah punya sebetulnya teknologinya. Cuma kalau kita ingin melakukan produksi dalam skala besar, karena kan ini produk tidak bisa kita klaim secara sepihak gitu, harus dibuktikan secara saintifik dulu. Makanya kita harus melalui beberapa kali uji ya. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi yang masyarakat di warga di Sukabumi tadi. Bagaimana reaksi dari pertama kali produk ini disampaikan ke mereka? Apakah langsung berterima atau misalnya, wah Kang ini apa ya gitu? Terus gimana saya ingin tahu reaksi respondennya seperti apa Kang? Nah, pada saat kita melakukan studi di Sukabumi tadi gitu ya, kita coba melakukan wawancara dengan beberapa anak begitu yang ada di kawasan tersebut dengan orang tuanya tentunya ya, karena anak nggak bisa kita ajak ngobrol. Karena dulu memang fokusnya memang ke anak yang tadi usia 3-6 dulu ya. Betul. Jadi untuk tahu dulu nih kira-kira apa yang mereka inginkan, produk seperti apa gitu ya. Dan ternyata memang preferensinya itu terbatas mereka itu. Jadi artinya mereka tidak bisa mengkonsumsi atau tidak mudah lah untuk meminta mereka mengkonsumsi produk yang tidak biasa mereka konsumsi ya, baik itu dari sisi bentuk, rasa gitu ya, ataupun nama begitu ya. Mereka pasti akan lihat nih gitu ya, bentuknya, kemasannya seperti apa. Itu kan kalau aneh bagi mereka gitu ya, karena tadi mereka nggak punya bayangan sebelumnya gitu ya. Referensi mereka juga terbatas begitu. Kebayangnya kalau misalnya ada ada bencana, kepikirannya nasi, mie instan, air gitu karena itu yang selalu diberikan kan ya. Itu sudah sekian lama gitu ya mereka. Resistensinya agak berat begitu ya, karena apalagi anak-anak tadi gitu ya. Nah sekarang misalkan yang sedang kami lakukan dengan teman-teman di Undip gitu ya, itu kita melakukan intervensi selama 3 bulan. Jadi setiap hari itu mereka mengkonsumsi. Nah itu agak beratnya, jadi mereka akan cepat merasa bosan pada mengkonsumsi produk yang sama. Sementara kan kita menginginkan produk ini memang sebagai buffer system gitu ya, pada saat bencana terjadi itu bisa sebagai penyangga gitu ya. Nah itu yang mungkin challenge-nya di situ begitu ya. Jadi artinya tantangan yang harus kita pecahkan. Oleh karena itu nanti di dalam pengujian produk yang kita buat ini, kita memang membuat
beberapa varian rasa begitu ya. Jadi Nah, varian rasa, varian bentuk gitu ya. Jadi nggak hanya cuma bentuk biskuit, kita juga mencoba mengembangkan dalam bentuk-bentuk yang lain, semi solid dan juga powder, bubuk gitu ya, bisa diseduh seperti susu dan sebagainya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya mungkin di luar aktivitas riset yang berbasis di teman-teman Sivitas Akademika Unpad nih, sebenarnya pasti kan ada juga produk lain yang mungkin menyerupai ini. Nah, sebenarnya yang ingin kita ketahui ini sebenarnya keunggulan dari produk ini selain tadi bicara banyak tentang protein, kira-kira apa lagi nih Kang keunggulannya? Ya, tadi kita sebetulnya tidak lepas dari konsep payung penelitian yang ada di fakultas saya begitu ya, di Fakultas Teknologi Industri Pertanian itu sebenarnya kita punya payung penelitian gimana caranya kita bisa membangun ekosistem teknologi pengolahan pangan yang berbasis lingkungan gitu ya. Jadi artinya kita mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin bahwa dalam industri pengolahan pangan itu tidak menghasilkan limbah begitu. Makanya tadi kan konsep awal dari penelitian itu kita sebetulnya adalah green production gitu ya. Betul. Jadi artinya semua produk pangan yang dihasilkan eksesnya apapun itu bisa dimanfaatkan dan punya nilai tambah begitu ya. Nah, satu itu. Jadi artinya kenapa saya pilih whey protein karena tadi ya si limbah itu dibuang begitu saja ke kolam penampungan begitu ya. Dan dengan itu memerlukan biaya. Maksudnya jumlahnya nggak sedikit gitu kan dengan sedikit. Ya, bayangin 90% dari bahan baku yang diambil begitu ya, 90% dibuang. Ya, itu yang masuk ke IPAL mereka ya. Kemudian di treatment dan itu biayanya tinggi begitu ya. Padahal tadi di dalam limbah masih bisa tadi diolah dan dimanfaatkan menjadi yang punya nilai lebih bahkan gitu. Bahkan lebih besar dibandingkan dengan produk utamanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa ambil whey protein, murni bisa kita ambil begitu ya. Whey protein itu di industri pangan itu dibutuhkan. Indonesia belum bisa memproduksi itu. Jadi 100% produk-produk pangan yang beredar di kita, biskuit, itu bahkan berasal dari luar Indonesia ternyata ya. Whey proteinnya itu dibutuhkan kan. Whey protein tadi fungsinya sebetulnya sebagai structure builder di dalam pangan. Itu dibutuhkan semua produk yang basisnya adalah terigu, biskuit, telur, itu pasti akan memasukkan whey protein ke dalamnya. Dan whey protein 100% import dari New Zealand, dari Australia, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan tadi limbah yang dihasilkan. Padahal sebenarnya kalau dirunut kembali, padahal bahan bakunya di kita juga banyak, justru berlebih gitu ya. Betul, cuma tadi mungkin teknologi separasinya kita belum tahu gitu ya, bagaimana melakukan modifikasi sifat-sifatnya. Kemudian tadi misalkan bagaimana kita bisa menjaga biological value-nya. Yang penting itu gitu ya, bagaimana si protein yang bisa kita tambahkan ini punya daya cerna yang tinggi ya. Jadi kita nggak sembarangan memasukkan protein, tapi protein tertentu yang memang bisa memiliki daya cerna yang memang khusus untuk anak-anak tadi ya yang tinggal di kawasan bencana. Begitu. Ini riset ini dimulai tahun berapa tadi kan? 2018-2019. Ya. Ini berarti sudah mulai berjalan 4 tahun terakhir ya. Kemudian dengan berjalannya riset ini berarti kan sudah banyak develop, sudah banyak lagi maksudnya improvement dari riset ini. Kemudian dari sisi produk sendiri, apakah si produk ini sudah mulai diproduksi massal atau hanya masih berupa berbasis riset dengan skala keterbatasan riset misalnya, atau bagaimana Kang? Jadi begini, produk ini bukan produk komersial sebetulnya ya. Jadi pangan darurat begitu ya. Itu bukan produk komersial yang bisa ditemukan di pasar gitu, di supermarket gitu ya. Enggak, konsepnya bukan seperti itu gitu ya. Di negara-negara yang tadi saya sebutkan, di Filipina sekalipun begitu ya, itu tanggung jawabnya pemerintah tuh untuk menyediakan. Jadi bukan produk yang bisa dibeli umum gitu ya, harganya sekian, enggak. Tapi pemerintah punya kewajiban untuk memberikan layanan terkait dengan kecukupan gizi masyarakatnya begitu ya. Nah, di beberapa negara sebetulnya mereka bekerja sama dengan industri dalam memproduksi pangan seperti ini begitu ya. Nah, karena dia bukan produk komersial, tentunya beda aturannya dengan aturan pangan pada umumnya. Kalau pangan pada umumnya kan masuk di BPOM misalkan begitu ya. Kemudian mereka melakukan beberapa pengecekan gitu ya. Kemudian di visit misalkan ke lapangan, ke tempat produksinya seperti apa, kalau misalkan layak maka diberikan izin edar. Bisa dirilis langsung secara mass product gitu ya. Betul. Nah, ini sebetulnya masuk ke dalam produk berklaim namanya ya. Jadi produk dengan klaim gitu. Jadi kategorinya itu ya. Betul, kategorinya itu. Nah, sebetulnya
itu saja yang harus kita penuhi. Klaimnya apa? Nah, misalkan klaimnya tinggi protein, daya cernanya lebih baik, misalkan itu yang harus kita buktikan dengan penelitian yang tadi saya sampaikan. Klaim itu dibuat menjadi sustain gitu kan, Betul. baik secara kualitas maupun juga kuantitasnya. Nah, sekarang ini sedang dalam tahap saya ingin membuktikan klaim tadi dulu begitu ya. Tinggi proteinnya itu kan harus memenuhi kriteria. Yang dimaksud dengan tinggi protein itu berapa banyak begitu ya. Nah, saya sebagai gambaran saja, biskuit tinggi protein ini sebetulnya punya protein yang kuantitasnya kurang lebih 4 sampai dengan 5 kali lipat dari biskuit biasa. Jadi kalau misalkan mengkonsumsi satu keping biskuit ini, itu sama dengan mengkonsumsi 4 atau 5 keping biskuit yang biasa. memang sekarang sudah ada jadi di pasaran. artinya kebutuhan proteinnya cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan anak mengkonsumsi satu hari satu kemasan begini, maka itu sama saja dengan mengkonsumsi 4 atau 5 bungkus biskuit biasa. Dari sisi proteinnya begitu ya. Bahkan mungkin ini hanya memang awalnya memang direncanakan untuk yaitu tadi persiapan bencana, maksudnya alternatif pangan dalam kondisi kebencanaan gitu ya. Tapi harapan kedepannya sebenarnya produk ini juga bisa berterima dengan kondisi-kondisi di luar bencana tentu ya Kang ya. Betul. Nah sekarang yang sedang kita lakukan, kita mencoba untuk membuktikan daya cerna tadi ya, daya cerna untuk apakah betul nggak kalau daya cernanya lebih baik, berarti kan dia harusnya bisa mempertahankan status gizi gitu ya. Nah saya sedang mencoba penelitian ini diimplementasikan kepada anak-anak stunting tuh umur 3 sampai dengan 6 tahun ya. Kemudian diberikan asupan ini secara continue begitu ya selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian kita ingin melihat bagaimana performa dari status gizinya. Nah harapannya dia bisa menjaga atau minimal tetap gitu ya, atau kalau bisa meningkatkan tapi jangan sampai turun. Gitu. Itu yang ingin kita buktikan sekarang. Di tahun keempat riset ini sebenarnya ada inovasi apa nih Kang terkait riset ini, karena saya yakin sih maksudnya mungkin sahabat Inoftalks juga pasti sudah, maksudnya mungkin sebagian besar juga sudah tahu dengan produk ini, kemudian juga ingin tahu dengan tahun riset keempat ini punya inovasi apa nih untuk produk ini. Ya, yang pertama kita masih mencoba untuk memperbaiki formulasi begitu ya, karena formulasi tadi sifatnya harus bisa disesuaikan tentunya dengan apa yang diinginkan oleh si subjek tadi. Jadi formulasi tetap harus kita develop terus begitu ya. Kemudian kita mencoba juga membuat sediaan lain begitu ya, tidak dalam bentuk biskuit karena tadi ya ada kelebihan dan kekurangannya sebetulnya ini ya. Kelebihannya barangkali ya dia punya umur simpan yang relatif lebih panjang gitu, tapi kekurangannya tadi ya mungkin ya karena beberapa wilayah itu tidak familiar dengan pangan seperti ini begitu ya, sehingga kita memang perlu mencari bentuk lain begitu ya. Nah kita akan mencoba untuk memasukkan si komponen protein ini tidak berasa dan tidak berbau begitu ya. Kita pinginnya begitu sehingga sifatnya bisa dimasukkan ke dalam diet biasanya yang dikonsumsi oleh anak-anak tadi, tapi mereka nggak sadar begitu ya, bahwa mereka itu sedang mengkonsumsi sebetulnya protein dalam jumlah yang tinggi begitu ya. Nah kita sedang mencoba untuk melakukan riset ke modifikasi proteinnya supaya dia tidak berbau dan berasa. Mungkin dari bentukannya, misalnya kalau tadi kan di awal fokusnya dalam artian bentuknya biskuit, dalam bentuknya pasta, atau mungkin nanti seiring dengan misalnya proses development ini atau juga inovasi berikutnya adalah mungkin juga produk dengan protein tinggi ini juga bisa dimodifikasi dalam bentuk misalnya kalau kita kenal kan biasanya ada yang dalam bentuk serbuk yang bisa dikombine dalam masuk ke makanan utama misalnya anak kecil lebih sukanya saya lebih suka bubur gitu, tapi ternyata di dalam bubur itu juga bisa diinsert produk ini dalam bentuk lain. Tapi di sisi lain kebutuhan weight proteinnya juga terpenuhi ya. Terpenuhi, gitu proteinnya ya, terpenuhi. Jadi ya seperti apa ya? Ya namanya anak-anak gitu ya. Mereka kan tadi ya susah gampang tuh kalau anak-anak gitu ya. Beda dikit rasanya dengan yang biasa mereka mau. Mereka nggak mau gitu ya. Itu yang saya alami ya di Semarang begitu ya. Itu sehingga kita memang harus melakukan beberapa modifikasi. Nah, mungkin kendalanya adalah si protein ini kan kalau misalkan kita bikin bubuk begitu ya, maka dia harus punya tingkat kelarutan yang tinggi. Jadi kalau misalkan dia dilarutkan, harusnya dia larut 100%, kemudian si larutan itu nanti bisa dimasukkan katakanlah di dalam bentuk puding atau apapun begitu ya. Dan sebagainya itu, sehingga mereka tidak merasa bahwa sedang mengkonsumsi sesuatu yang lain sebetulnya. Bahkan kalau misalkan target ininya adalah anak kecil, memang justru memang bentuk, rasa, warna juga sangat mempengaruhi ya Kang ya. Persis. Oke. Kemudian juga
dari Kang Robi sendiri nih sebenarnya ada nggak sih tips and trick untuk sobat Innovcore kalau misalnya mau tertarik dalam artian punya ide atau insert apa yang bisa teman-teman risetnya Kang Robi ini inline dengan produk ini yang bisa istilahnya mudah untuk tahu bahwa Unpad tuh punya produk alternatif pangan yang istilahnya yang bisa dijadikan alternatif pilihan lain pada saat kondisi ekstrim misalnya. Kalau kayak sekarang kan kalau kita lihat cuacanya berubah gitu kan, terus di balik kondisi bencana juga ada kondisi-kondisi lain yang misalnya juga membutuhkan produk riset ini secara langsung gitu. Kira-kira tips and trick apa nih Kang yang bisa dikasih tahu ke sobat Innovtalks untuk menghadapi krisis pangan, terutama kalau kita nih lagi rame nih bicara krisis ekonomi lah, krisis pangan. Nah, kira-kira tips and trick apa yang bisa akan sampaikan dari produk riset ini terkait krisis pangan? Iya, intinya sebetulnya tadi ya, kita punya berbagai macam sumber daya alam yang mungkin belum banyak tergali begitu ya, yang bisa kita manfaatkan lebih jauh dan bisa memberikan manfaat banyak orang buat banyak orang begitu ya. Sehingga memang dalam penelitian ini saya membutuhkan sebetulnya kolaborasi dari berbagai macam pihak dengan berbagai keahlian begitu ya. Saya tidak hanya dari sisi teknologi pangan gitu ya, tapi juga saya membutuhkan misalkan teman-teman dari psikologi begitu ya. Tadi studi untuk meyakinkan orang tua begitu ya. Misalkan dalam pendekatan produknya justru dari sisi lain ya. Iya, saya mengalami kesulitan misalkan ketika melakukan penelitian di Undip itu ya, bagaimana meyakinkan orang tua bahwa penelitian yang kita lakukan ini bukan artinya bahwa anak dari si ibunya ini itu punya status gizi yang buruk seolah-olah itu jadi aib gitu ya. Itu kadang-kadang orang tua juga nggak mau disebut begitu ya. Saya nggak merasa kok anak saya stunting gitu ya. Gitu. Oh, karena penelitian berikutnya ini adalah proyeknya tidak hanya berbasis kebencanaan tapi juga meminimalisir anak dengan kondisi stunting ya Kang ya. Karena supaya dia status gizinya nggak terus turun gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan juga untuk perbaikan status gizi. Karena tadi dia punya daya cerna yang lebih baik dibandingkan dengan protein pada umumnya. Jadi memang harapan terbesarnya adalah kolaborasi dengan banyak kawan-kawan Sivitas Akademika Unpad dari fakultas lain yang justru bisa mendevelop produk ini menjadi bigger and stronger and better gitu ya. Tujuannya itu, harapannya itu ya. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat nih Kang, karena durasi kita juga cukup terbatas kali ini. Jadi nanti kita ketemu lagi di episode yang lain, yang mungkin nanti kita akan bahas lagi produk ini dalam bentuk lain atau dalam bentuk inovasi lain yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan risetnya Kang Robi ya. Baik, Sobat Innovtalks, tidak terasa bahwa waktu juga terus berjalan, bahwa ini juga salah satu cerita menarik dari Kang Robi terkait risetnya. Ternyata protein itu bisa didapat justru bahkan dari produk olahan yang ada di sekeliling kita, terutama dari produk olahan susu yang selama ini ternyata sisa buangannya juga bisa menjadi punya nilai lebih dan bisa dimanfaatkan bahkan jauh lebih unggul daripada produk aslinya. Oke Kang, sampai ketemu lagi di episode berikutnya Sobat Innovtalks. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini juga bermanfaat bagi Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran terutama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Eka Adiwilaga dan juga Kang Robi Andoyo. Mohon pamit, sampai ketemu lagi di lain episode. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.